Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 150 per lembar saham. Dan beberapa saham menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Panin Sekuritas atau PANS. Dan bisa kita lihat saham Panin Sekuritas ini hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 1.600. Dan kenaikan ini membuat saham Panin Sekuritas berada tepat di resisten di harga 1.600 yang sebelumnya gagal ditembus. Jadi sebelumnya saham PANS berhasil naik di atas garis resisten 1600, ternyata gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50, bisa kita lihat masih bisa rebound dan saat ini mencoba kembali break harga 1600. Pada tanggal 13 Juli juga sempat mencoba break, masih gagal break, dan saat ini kembali mencoba. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini terus bergerak naik. Dan kemarin kalau berita bahwa Panin Sekuritas akan kucurkan dividen sebesar 150 per saham. Jadi bisa kita baca sekilas untuk jadwalnya. Apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen di perusahaan ini, teman-teman harus menghold saham Panin Sekuritas sampai tanggal 21 Juli. Jadi pada saat penutupan tanggal 21 Juli, apabila teman-teman masih mempunyai saham ini, teman-teman akan mendapatkan dividen. Dan untuk pembayaran dividennya itu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dan jika kita perhatikan data broker summary, pada kenaikan 2% lebih ini terlihat memang ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham PANS ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break dari harga 1.600, karena apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 1.700. Bisa kita perhatikan sebelumnya, saham Panin Sekuritas juga sempat menyentuh harga 1.700 dan terlihat gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi saat ini wait and see dulu, bisa buy on breakout dengan target di sekitar harga 1.700. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata pada saat mendekati atau menyentuh target harga ini mulai berbalik arah. Atau mau lebih amannya lagi adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi apabila terlihat saham Panin Sekuritas ini gagal break harga 1.600 kembali, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50, saat ini di sekitar harga 1475 sampai harga 1500 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya saham ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama garis EMA 50 tidak terlewati dan garisnya terus bergerak naik, maka tren untuk jangka menengah masih bisa di hold. Sekarang saya akan coba analisa saham SEM. Bisa kita lihat SEM hari Jumat kemarin juga naik 3% lebih ke harga 426. Dan secara tren jika kita lihat memang SEM saat ini masih bergerak sideways. Tapi secara tren menurut saya SEM masih bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 406, garis EMA 50 di sekitar harga 404. Dan untuk resisten saat ini bisa kita lihat di harga 420. Jadi hari Jumat ini SEM memang naik di atas harga 420 tapi belum terkonfirmasi break. Tapi menarik apabila berhasil break maka SEM akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek dan berpotensi ke 450. Atau resisten yang sebelumnya sempat disentuh SEM tapi gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi, asing juga masih akumulasi saham SEM ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati atau di harga 400. Jadi trailing stopnya itu di harga 400. Dan untuk target take profit tetap di harga 450. Karena harga 450 bisa kita lihat beberapa kali masih bisa menahan kenaikan dari saham SEM. Jadi pertimbangkan untuk swing trade saja. Take profit apabila terlihat gagal break di harga 450. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support di 420 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali.
atau mau hold aja terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih oke apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka menengah atau investasi pada saham ini. Dan berikutnya, MAPI juga menurut saya menarik untuk dipantau. Bisa kita lihat secara grafik. Saat ini MAPI terlihat berhasil bertahan dan rebound dari support di EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 855. Jadi secara tren, MAPI sebelumnya masih sangat bagus trennya, selalu berada di atas garis EMA 50. Satu minggu terakhir ini memang turun di bawah garis EMA 50. Tapi terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi menarik untuk dipantau karena hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 895. Apabila berhasil break garis EMA 50 minggu depan, trennya akan mulai membaik kembali dan berpotensi lanjut naik menuju harga 950 atau merupakan resisten berikutnya untuk saham MAPI. Dan apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar harga 1000. Tapi untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan jika kita lihat data broker summary, pada kenaikan 2% lebih kemarin memang terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi saham MAPI ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry di sekitar garis EMA 150 ini, masih bisa pantau saham MAPI untuk buy on breakout dari garis EMA 50 dengan target jangka pendek di sekitar harga 940 sampai 950. Atau hold saja apabila berhasil break dari garis EMA 50, hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stopnya. Jadi selama garis EMA 150 tidak terlewati, MAPI masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, minimal MAPI trennya belum bergerak downtrend. Jadi masih ada potensi sideways cenderung uptrend. Dan berikutnya saya akan analisa saham SCMA yang hari Jumat kemarin naik 8% ke harga 216. Bisa kita lihat di grafik, walaupun naik lumayan tinggi 8%, secara tren SCMA trennya masih bergerak sideways. Tapi bisa kita lihat di sini, SCMA support kuatnya itu tepat di support psikologis di harga 200. Karena setiap kali menyentuh harga 200, SCMA masih bisa bertahan. Kalau selalu saya jelaskan, apabila kita mau membeli saham downtrend, kita sebaiknya tunggu saham tersebut mulai sideways supaya kita tahu mana support kuatnya. Kita bisa coba entry di sekitar support kuat itu dan hold saja selama support kuat itu tidak terlewati. Karena apabila support itu tidak terlewati, ada potensi untuk mencoba reversal trend, walaupun belum pasti akan reversal trend. Tapi minimal apabila kita beli istilah support itu tidak terlewati, minimal trennya akan bergerak sideways. Jadi kita bisa manfaatkan untuk swing trade atau hold di sekitar support kuat itu. Untuk SCMA jika kita perhatikan, sebelumnya turun sangat dalam, mendekati support 220, berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi ternyata cuma naik sementara, satu lanjut turun, nyentuh harga 200 sekali, berhasil rebound, mencoba break garis EMA 50, gagal break, turun kembali ke support 200, bisa kita lihat 100 sideways dan selalu kuat di harga 200. Dan hari ini naik 8% lebih dan malah sempat naik mengetes resisten di 220. Jadi saat ini resisten terdekat 220 dan di atasnya masih ada resisten di EMA 50 di harga 225 sampai 224. Dan jika kita perhatikan data broker summary ini, pada kenaikan 8% kemarin ada akumulasi besar. Walaupun asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SCMA masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50. Tapi tetap, apabila masih gagal break garis EMA 50, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau swing trade dulu. Apabila teman-teman beli di sekitar support di harga 200 ini. Setelah gagal break bisa pertimbangkan untuk take profit, setelah itu tunggu kembali di sekitar support di harga 200 kembali untuk re-entry. Tapi menarik untuk dipantau apabila ternyata dalam satu minggu ke depan SCMA masih terus banyak akumulasi dan berhasil break garis EMA 50, maka trennya akan mulai membaik dan berpotensi lanjut naik mendekati garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 267 atau 268. Jadi apabila berhasil break, teman-teman masih bisa hold terus karena trennya masih bisa bergerak naik dengan target take profit berikutnya itu di sekitar garis EMA 150. Atau apabila berhasil break garis EMA 50, bisa terus hold selama garis EMA 50 tidak terlewati.
Kan selama kuat berada di atas garis EMA 50, maka terkonfirmasi garis downtrend SMA mulai patah, sehingga ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.